Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita bisa hadir pada pagi hari ini. Kita boleh mengikuti untuk bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Kita hidup di dalam zaman yang sangat sulit, dan zaman yang sangat sulit ini tidak hanya terjadi hanya saat-saat ini ya, tidak hanya saat-saat zaman terakhir, tetapi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru banyak hal-hal yang terjadi, sesuatu yang sangat menyulitkan hidup manusia. Bahkan waktu zamannya Ishak pun, ya kan, waktu zamannya Bapak Abraham sudah terjadi kesukaran, kesulitan, kelaparan. Yang namanya kelaparan adalah itu suatu kebutuhan primer ya, kebutuhan kalau tidak ada makanan pasti orang akan mengalami sakit dan meninggal. Dan zamannya Tuhan Yesus Kristus, zaman rasul-rasul juga mengalami banyak kesulitan, bahkan kesulitan lebih dahsyat lagi ya. Banyak rasul-rasul yang mereka mengalami aniaya. Tetapi puji nama Tuhan, rasul-rasul mereka tetap mempertahankan imannya. Seperti Rasul Paulus katakan, mereka mengakhiri pertandingan dengan baik. Demikian juga Rasul Yohanes, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Yohanes, tapi puji nama Tuhan, mereka disiksa, digoreng, tetapi tidak meninggal. Itu karena kuasa Tuhan. Kalau orang biasa tidak ada penyertaan Tuhan pasti akan meninggal. Tapi akhirnya dibuang namanya suatu pulau, yang pulau Patmos, yang pulau yang sangat kering, tidak ada kehidupan. Sana katakan dalam keadaan kering seperti itu, orang-orang membuangnya, dia mengira pasti akan meninggal di sana. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Yohanes, karena mereka adalah anak Tuhan yang betul-betul mereka mengasihi Tuhan, mereka dibuang di pulau Patmos, dapat penglihatan yang sungguh luar biasa. Kitab Wahyu mereka tuliskan, ya kan. Mereka melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan yang begitu maha kuasa menghampiri Rasul Yohanes. Katakan kepada Yohanes, jangan kamu takut. Ya kan? Jadi ketakutan ini melanda bumi sudah lama ya, ketakutan demi ketakutan, apalagi sekarang ini. Karena ini namanya virus Corona, pandemi virus Corona ini sudah merebak di seluruh dunia. Bahkan negara-negara yang maju, negara-negara yang besar yang kuat, dengan adanya virus ini mereka diporak-porandakan. Mereka mengalami krisis. Tapi puji nama Tuhan, bangsa kita Indonesia walaupun mengalami pandemi juga, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Karena berkat doa-doa kita, berkat doa-doa daripada anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan baca yaitu di Kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal 1, saya bacakan di ayat 10 dan 11, demikian bunyinya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi Rasul Yohanes dapat penglihatan, ya kan?
Tuhan memberikan suatu penglihatan yang sungguh luar biasa. Dan hal-hal yang akan terjadi maupun yang nantinya akan terjadi itu pasti semuanya digenapi oleh Tuhan. Dan Yohanes dikatakan suruh mengirim suratnya kepada 7 jemaat yang ada di Yunani sekarang ini. 7 jemaat itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak 7-7-nya itu mendapatkan apresiasi atau katakanlah pujian Tuhan, tetapi hanya 2 saja yang berpujian. 5-nya itu mendapatkan celaan dari Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu 2, ya kan? Kita akan baca di dalam Wahyu 2 pasal 1, Wahyu pasal 2 ayat 1, yaitu khususnya di jemaat Efesus. Saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini surat kepada jemaat di Efesus. Kita tahu jemaat Efesus dikatakan jemaat Efesus adalah jemaat yang mereka tekun ya, dalam mengiring Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Sini dikatakan jemaat di Efesus, mereka jemaat yang tekun, ya kan? Mereka jemaat yang tekun, jemaat yang dikatakan juga mereka tahan terhadap kesengsaraan karena mengiring Tuhan. Telah dinubuatkan ya, siapapun yang mengiring Tuhan Yesus ya kan, pasti akan mendapatkan yang namanya kesengsaraan bersama Tuhan. Jadi kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tidak hanya dianugerahkan keselamatan, tetapi kita juga dianugerahkan ikut menderita dalam Kristus. Tetapi kita tidak perlu takut. Dikatakan kalau kita menderita bukan karena perbuatan kita yang salah. Kalau kita mencuri, menderita, digebukin, itu salahnya sendiri. Tapi kalau kita menderita karena kita pengiring atau pengikut Kristus, itu kita harus bersuka cita.
Orang Kristen lucu ya, menderita kok sukacita ya. Kita harus bersukacita. Kita dikucilkan, ya kan. Pengalaman saya juga waktu di Jakarta bekerja ya, namanya kita pengiring Tuhan, ya kan. Itu sangat mendapatkan kesulitan-kesulitan. Tetapi puji nama Tuhan, saya selalu pribadi terus lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama teman-teman juga, walaupun cuma minoritas, tapi kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau orang-orang Muslim mereka Jumatan, ya kan, mereka ke masjid. Di tempat saya juga diadakan, ya walaupun kecil, persekutuan doa. Ya kan. Mereka doa di masjid, kita doa ada di kantor. Dengan demikian kita terus lebih dikuatkan. Jemaat di Efesus, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mereka tekun, ya kan. Mereka tekun, mereka sabar menderita, bahkan mereka tidak sabar atau mereka benci terhadap pengikut-pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus adalah orang-orang yang perbuatannya yang tidak senonoh, yang cabul. Bahkan di negara-negara sekarang ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada beberapa negara yang mereka mengizinkan perkawinan sejenis. Itu kan sangat dibenci oleh Tuhan. Sangat dibenci oleh Tuhan. Dunia sekarang ini semakin hari semakin perbuatan-perbuatannya sangat menyakitkan hatinya Tuhan. Mari kita selaku anak-anak Tuhan, biarlah kita lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Jemaat Efesus ini walaupun mereka itu tekun dalam pelayanannya, ya kan, mereka katakanlah orang menyebut dirinya rasul, mereka coba bahwa dia itu bukan rasul. Mereka pengikut-pengikut yang notabene yang tidak baik, pengikut-pengikut Nikolaus tadi, mereka benci, ya kan. Tetapi kenapa Tuhan mencela, ya kan? Karena apa? Jemaat Efesus itu telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Kasih itu sangat-sangat, katakan hukum kita adalah hukum kasih. Kalau katakanlah kita tekun, kita juga sabar menderita, tetapi kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan mencela. Karena kasih mula-mula, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau orang mendapatkan kasih mula-mula, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, orang itu tidak akan takut dan bimbang dalam keadaan hidup mereka, dalam keadaan apapun juga. Karena mereka mengalami ada kasih mula-mula, kasih yang dari Tuhan itu. Katakan, kasih itu menghilangkan ketakutan. Itu memang betul, ya kan. Jadi kadang orang takut, berarti kasihnya perlu dipertanyakan. Tidak perlu takut, ya kan. Kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kasihnya itu terus mengalir, ya kan? Kalau kita katakanlah ada kasih mula-mula, tidak takut dan tidak bimbang dalam keadaan menghadapi hidup, apalagi yang sekarang ini yang namanya pandemi virus corona masih melanda. Kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Allah kita, Allah yang dahsyat, sanggup untuk menolong. Kalau kita itu mempunyai kasih yang mula-mula, kasih Tuhan, kita tidak egois, ya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Jemaat di Efesus mereka kehilangan kasih mula-mula, walaupun mereka itu tekun, ya kan, tekun dalam pelayanan. Mereka juga tahan menderita, ya kan, tetapi mereka kehilangan yang namanya kasih mula-mula. Kasih mula-mula tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan kasih mula-mula itu adalah mereka orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Mereka giat, ya. Mereka giat dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Nya. Dan sesuai dengan katakanlah perintah Tuhan, ya kan. Kalau Bapak baca di dalam
Matius 28 kita diperintahkan untuk mewartakan kabar kesukaan kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan saya yakin dan percaya perintah ini tidak hanya untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, tapi untuk seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat beban untuk mewartakan kabar kesukaan ini. Katakan kita harus mewartakan kabar kesukaan kepada keluarga kita. Barangkali ada keluarganya yang belum percaya, ada seorang bapak mereka percaya, istrinya belum percaya. Nah, itu kita harus mewartakan. Katakan kita harus terus mewartakan kabar kesukaan ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selain giat dalam pekerjaan Tuhan Yesus, ya kan? Orang yang mendapatkan kasih mula-mula itu, mereka percaya akan kepada janji-janji Tuhan Yesus. Tuhan itu selalu berjanji, ya kan? Berjanji apa? Tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau janjinya tidak pernah meninggalkan kita sendirian, yang notabene Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Banyak orang-orang yang mengalami kesukaran, mereka mencari jalan keluar sendiri, tidak mendekat tapi malah menjauh. Itu hal yang sangat salah ya. Harus kita doakan supaya orang seperti itu, supaya mereka dalam keadaan kesulitan, kita harus justru mendekat. Karena apa? Janjinya Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Kita akan percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Kalau Tuhan dikatakan berimmanuel, ya kan? Katakan Ebenezer, Tuhan selalu menolong. Yakinlah Tuhan pasti menolong dalam keadaan apapun juga, asal kita hidup benar di hadapan Tuhan, asal kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Ada bagian kita yang kita lakukan, maka janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Orang-orang yang mempunyai kasih mula-mula bagi kasih Tuhan, mereka selalu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh terus mengalir dalam kehidupan mereka. Seperti Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi hidup kita ini ada yang menghidupi, ya kan? Jadi tidak perlu katakanlah kita takut atau khawatir dalam apapun juga. Dan memang secara manusia, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Bahkan mereka selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di kitab Wahyu ini yang saya bacakan tadi dikatakan yang ayat yang ke-7 ya, katakan barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini semua surat kepada 7 jemaat ini dikatakan yang terakhir barang siapa menang, barang siapa menang. Jadi kita ini di dunia ini kita harus berperang, mau tidak mau harus berperang. Tapi katakanlah perang kita bukan perang katakanlah dengan manusia, ya kan? Kita harus berperang, terlebih kita berperang dengan kedagingan kita. Kedagingan kita yang justru menghambat untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus menyalibkan. Kalau yang menyalibkan pasti sakit, ya kan? Namanya disalib itu pasti sakit. Coba kalau kedagingan kita bisa baca di dalam Galatia pasal 5 ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan baca di Galatia 5
apa itu kedagingan di ayat 19. Buatan darah nyata ya cabulan ya, seperti pengikut-pengikut Nikalos tadi ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri ya, dia egois. Tadi dikatakan kasih mula-mula tidak akan mereka mengalami egois ya kan. Kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, sekarang banyak roh-roh pemecah ya, di Indonesia ini. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, kedagingan ini harus kita salibkan. Kita berperang melawan diri kita sendiri. Karena banyak orang-orang yang notabene mereka telah percaya kepada Tuhan, tetapi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada tetangganya ya kan, satu tetangga mereka membeli barang baru, mereka iri ya, itu sudah katakanlah melanggar firman Tuhan. Biarlah kita belajar, dan ini kita hidup di dalam dunia ini, kita itu merupakan suatu sekolah ya. Kita kan murid Tuhan. Dikatakan kita semakin hari harus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita hidup ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup ini kan punya tujuan ya kan. Saya dulu masih kecil mengangan, wah kalau nanti saya udah gede, saya nanti sekolah, kita katakanlah meraih pendidikan yang kalau bisa yang tinggi ya kan, bekerja ya kan. Pasti cita-citanya seperti itu ya kan. Tapi itu hal-hal yang duniawi ya kan. Padahal ini sifatnya hanya sementara. Dikatakan sifat yang sementara ini pun Tuhan menjanjikan ya kan. Hal-hal yang namanya kehidupan kekal pun Tuhan sudah janjikan ya kan. Kita sekali orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung ya kan. Semuanya dikasih serba gratis ya. Keselamatan dikasih cuma-cuma ya kan. Tetapi jangan menganggap remeh cuma-cuma ini. Walaupun itu secara cuma-cuma ya kan. Tetapi dikatakan kita harus terus, hidup kita semakin hari harus semakin baik. Dikatakan oleh Tuhan, janganlah sampai kebaikanmu itu tidak diketahui semua orang, tapi kebaikanmu diketahui semua orang. Kita berbuat baik bukan untuk katakanlah mencari keselamatan, untuk mencari surga. Katakan surga sudah disediakan oleh Tuhan. Kita meyakini, kita percaya. Asal kita tadi katakan kita menang, kita setia, ya kan? Kita setia sampai akhir dikatakan. Apa yang dijanjikan Tuhan semuanya pasti digenapi. Kita yakin dan percaya itu. Jadi kita hidup dalam dunia ini penuh dengan katakanlah peperangan-peperangan yang harus kita hadapi. Bukan peperangan dengan manusia ya, tapi peperangan dengan kedagingan kita. Kedagingan kita semakin hari harus semakin dikatakan biarlah Kristus semakin hari semakin terus bertumbuh dan kita semakin hari semakin berkurang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian Tuhan? Biarlah kita terus hidup kita ini ya kan, betul-betul 100% beriman kepada Tuhan. Jangan sampai seperti jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus itu dikatakan, saya katakan di depan tadi ya kan, walaupun mereka tekun ya kan, mereka katakanlah dalam keadaan hidupnya mereka masih sengsara, mereka masih tekun, tetapi mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu dicela oleh Tuhan. Kasih itu sangat-sangat
katakanlah hukum yang terutama adalah hukum kasih. Saya katakan kasih itu kasih agape ya, kasih yang tanpa syarat. Jadi apapun alasannya, kalau katakanlah firman Tuhan sudah berfirman, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Roma 12 pun dikatakan, Roma 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi suatu persembahan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi kita setelah katakanlah percaya kepada, seperti jemaat di Efesus tadi, dia percaya kepada Tuhan. Ada 7 jemaat, tadi saya katakan 7 jemaat tadi, yang 5 dicela oleh Tuhan, yang 2 tidak dicela oleh Tuhan. Dan sampai sekarang yang ada di Yunani sana, ya kan, dulu Yunani itu katakanlah orang-orang pengikut Tuhan. Tetapi dengan adanya khilafah-khilafah yang terjadi, sehingga banyak yaitu jemaat-jemaat yang mereka berubah imannya. Hanya 2 jemaat ini dikatakan, yaitu jemaat Smyrna dan Philadelphia yang masih ada sampai sekarang dan sampai akhir zaman, saya yakin dan percaya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah kita selaku anak-anak Tuhan dalam peperangan jangan sampai kita mengalami kekalahan. Dikatakan barang siapa yang menang akan mendapatkan yang namanya upah. Dikatakan upahnya itu adalah hidup yang kekal. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan, biarlah mari, walaupun keadaan semakin hari semakin sulit ya kan, tetapi jangan sampai di dalam hati atau mulut kita mengatakan hal-hal yang tidak baik. Apapun yang terjadi, biarlah semua kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus berserah, ya kan? Berserah bukan berarti menyerah, ya kan? Tapi kita berserah kepada Tuhan. Dan kita harus berusaha apa yang menjadi bagian kita. Kalau dikatakan orang hidup harus bekerja, kita harus bekerja. Dan bekerja harus bekerja yang rajin, ya kan? Jangan mencontoh orang-orang dunia. Orang-orang dunia ini kalau bekerja, mereka lihat-lihat situasi kondisi, katakanlah misalnya kan kalau pimpinannya ada, mereka rajin. Tapi kalau pimpinannya enggak ada, mereka bekerjanya seenaknya saja. Tapi kita selaku anak-anak Tuhan, ada pimpinan atau tidak ada pimpinan, kita pelayan-pelayan Tuhan, ada Pak Gembala, tidak ada Pak Gembala, kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita yang kita layani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan tidak mau yang namanya kepotangan, ya kan? Dikatakan juga dalam firman Tuhan, kalau kita itu memberi kepada orang miskin pun, ya dikatakan kita memiutangi Tuhan. Ya. Orang memberikan, namanya memberikan pasti rugi ya, memberi ya. Tetapi itu berkat, Bapak Ibu kasih itu. Dikatakan orang yang memberi kepada orang miskin itu memiutangi Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan itu punya utang kepada kita, pasti akan dikembalikan dengan luar biasa. Kita mengimani Bapak Ibu kasih Tuhan. Jemaat di Efesus tadi, biarlah mereka harus bertobat, ya kan? Harus mereka merubah karakter mereka. Mereka kembali kepada cinta mereka mula-mula. Mereka roh mereka kembali untuk menyala-nyala, ya kan? Biarlah kita selaku anak-anak Tuhan, jemaat yang ada di GUP Kartasura, dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak baik ini, kita harus mengambil sikap, katakanlah, lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hidup kita semakin hari harus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kan karena Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang sempurna. Tidak gampang dalam proses. Ciptaan mula manusia adalah manusia yang sempurna.
Dikatakan Tuhan menciptakan serupa segambar dengan Tuhan sendiri. Dengan adanya jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mau mengembalikan kembali, ya kan? Jadi serupa, ya, segambar dengan Allah sendiri. Ya, kita harus taat, ya kan? Kita harus taat. Seperti katakanlah kita tanah di depan Panjunan, ya kan? Mau dibentuk seperti apa harus kita taat, tidak memberontak. Saya yakin dan percaya di tangan Tuhan, walaupun kita itu tidak seberapa, tetapi di tangan Tuhan sangat berarti. Seperti katakanlah 5 ketul roti 2 ekor ikan, di tangan Tuhan terjadi mujizat. Nah, kita selaku anak Tuhan, biarlah kita menghadapi situasi kondisi dunia yang semakin sulit ini, kita jangan menjauh, jangan seperti orang-orang yang katakanlah mereka mencari bantuan kepada orang-orang pintar, mencari katakanlah bantuan kepada orang yang berkuasa di dunia ini. Tetapi biarlah kita lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan, walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi bisa kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita rasakan pertolongan Tuhan. Seperti angin nggak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Dan saya yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan, kalau mereka dekat dengan Tuhan, maka perlindungan Tuhan terus melingkupi dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menang, ya kan? Barang siapa menang, mendapatkan yang namanya upah. Biarlah dalam peperangan ini kita terus bertahan, kita terus katakanlah setia mengiring Tuhan, kita terus lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, pujian katakan hanya dekat kepada Allah, kita mendapatkan yang namanya ketenangan, mendapatkan kekuatan.